Oke, Moto Freaks, jadi hari ini gue mau ketemu teman gue namanya Bro Alwin. Akrabnya dipanggil Little B, ya kan, dari zaman-zaman gue suka main sama dia. Mau lihat nih perkembangannya apa dan modifikasi dia sekarang seperti apa. Wah, ini motornya Bro Alwin, udah sampai dia. Langsung aja kita masuk ke dalam, samperin orangnya. Nah, kebetulan dia lagi nongkrong di daerah PIK, di publik. Nah, gue mau nyamperin dia ke sana. Apa kabar, Bro? Wah, gila, long time no see. Moto Freaks ini tadi yang gue bilang, ini adalah Bro Alwin, a.k.a. Little B. Sebenarnya Doi lebih dikenal sebagai Lil B sih, asik dari zaman-zaman gaul dulu ya. Zaman dulu. Tadi gue lihat motor lo, dia emang udah lama sih sebenarnya main motor. Cuman sebenarnya berapa lama sih? Kurang lebih 4-5 tahunan deh. 4-5 tahun. Nah, awal mulanya apa sih yang motivasi lo buat gue pengen main motor? Moge ya terutama ya. Basicnya emang suka aliran musik, hip hop, R&B, kulit hitam. Grab your Glocks when you see Ya, Tupac, right. Ya gitu, main motor ketemu sama Bro Teja, Imaginary Custom, kita bikin bangun di sana. Ya sampai jadi saat ini deh motornya kayak begitu. Motor lo sendiri apa sih yang membuat lo memilih tangkinya sejenis itu, terus bannya? Jadi basicnya itu dari softail awal, ganti stang, air hanger, knalpot freestyle, pelek, fat daddy, jari-jari gitu. Itu kalau fat daddy itu jari-jari tuh? Udah pasti jari-jari. Oke. Nah. Jadi itu udah klasik. Klasik banget ya? Klasik. And then dari cat kita pakai tato ya, tato Maori. Oh, oke, iya. Sepanjang itu tato Maori semua. Dan itu tatonya itu sesuai sama catnya itu sesuai sama tato. Oh, catnya sesuai sama tato di mana? Di kaki lo? Di kaki. Bisa kelihatan nggak, Bro? Bisa dilihatin. Wih, gila. Ini khas Maori ya? Iya. Lo tahu kan Maori yang kalau lagi dance yang teriak-teriak keluar lidahnya itu kan gitu. Oke, jadi ini lo implementasiin di motor lo. Wah, keren. Jadi satu kesatuan itu namanya passion, guys. Pada saat yang ada di motor dan di badan gitu. Nah, terus apa? Lo emang suka nongkrong di sini? Nongkrong di sini, nongkrong di publik. Di bar ya. Ini base camp ya? Selain itu, kayaknya nggak lengkap nih kalau misalnya di Moto Freak kita nggak riding bareng. Setuju. Ya kan? Mumpung lagi indah nih mataharinya, gimana kita sekarang go for a ride, bro? Yuk. Let's do it! Come on! Nah, ngobrol-ngobrolnya udah beres, ya kan? Udah ngebahas soal motornya, masa lalu dan music. Sekarang nih my favorite part nih. Here comes my favorite part, yaitu pas riding motornya. Gua milih mengendarai Moge Custom ya karena enak ya kalau Moge Custom gitu, lain dari yang lain. Kita diliatin orang, penampilan kita beda lah pokoknya. Kita bawa motor standar kan sama aja, kayaknya mendingan naik Moge Custom. Yang uniknya nih, dia dari dulu emang udah suka nih sama black music, sama R&B ya. Tapi sampai itu diimplementasiin sama motor yang dia suka. Nah, tapi emang kalau lo mau custom motor tuh kayak gitu. Lo ikutin sesuai passion lo, apa yang lo inginkan, apa yang cocok buat lo. Sama aja kayak misalnya lo mau pilih pakaian gitu kan. Ada bermacam-macam style. Motor pun seperti itu. Dan dia kebetulan passionnya ke arah Chicano dengan style motor yang udah dimodifikasi. Kita riding biasalah gitu kan, saling menilai motor masing-masing gitu. Dan gue merhatiin motor dia dengan gaya Chicano-nya, ban tebel, ban fat gitu kan, jadi gitu ape hanger gitu.
Ya, karena udah tahu cerita di baliknya, walaupun katakan style-style orang berbeda, tapi karena tahu cerita di baliknya, proses pembuatannya 3-4 tahun in the making of that motor, akhirnya lu menghargai dan lu suka dan lu ngeliat itu sebagai suatu hal yang indah. Ya emang lifestyle-nya suka aja gitu sama motor-motor custom, mobil custom. Jadi beda, penampilannya beda, lain yang lainnya. Ya itu adalah dia, udah satu kesatuan motornya dia dan Little B itu udah one together. Makanya pas gue bilang, lu ada rencana nggak mau bangun lagi gitu? Dia bilang nggak, cukup ini untuk sementara waktu satu aja dulu, dia nikmatin. Moto Freaks, tadi udah riding bareng my bro Lil B. Habis ini gua mau ke Stonehead Chopper Indonesia. Di situ mau ketemu my bro juga nih. Koleksinya lagi ada apa aja, terus dia lagi sibuk apa aja, dan siapa tahu kita bisa riding bareng. What's up Moto Freaks? Sekarang gue udah sampai di Stonehead Choppers Indonesia. Nah di sini gue mau ketemu sama Om Jawir. Beliau ini bisa dibilang pencinta motor vintage, ya kan? Gak cuma suka nih, tapi dia jago banget yang namanya modifikasi, utak-atik, pokoknya semua yang berhubungan dengan motor dan pastinya bisa nge-build. Makanya gue penasaran mau kesini, mau nanya-nanya, mau ngeliat apa aja sih yang lagi dia kerjain dan tipe-tipe motor apa aja yang menjadi koleksinya. Kita ngomong aja langsung sama yang punya. Wow, ini dia Om Jawir. Apa kabar, bro? Wah, sebenarnya belum pantas dipanggil Om, ini masih muda gini, ya kan, bro ini. Nah, tapi kayak tadi lagi sibuk nih ngerjain sesuatu. Lagi ngerjain apa nih, Bro Jawir nih? Nah, itu Bro Bima. Ini gue lagi ngerestorasi mesin tahun 80. Mesin ini dipakai di motor yang mana? Nah, di mesin ini motornya itu namanya Electra Glide. Electra Glide. Ya. Wah, gue kalau denger Glide, gue suka banget karena Glide itu kayaknya flowing gitu. Di mana motornya? Bisa kita lihat? Nah, iya. Oke. Nah, ini jadi kita copotin dari motor yang ini. Wow, ini dia pasangannya ya, ini kerangkanya. Ini dibilang cangkangnya deh, gitu untuk mesin itu. Dan ini masih orsinil ya semuanya Ya. Sampai speedometernya juga tuh. Ya, masih. Nah tapi nih Moto Freaks, tadi pas gue nyampe di sini ada yang terlihat unik. Gue melihat sebuah motor yang ada tuasnya, tuas persneling. Di situ kita lihat ini apa sih? Ya. Oke. Nih, ini apa? Jadi mesin ini sebenarnya tipenya tuh sama dengan yang tadi tuh. Oke. Gitu. Cuman ini memang agak lebih tua sedikit. Ini tahun 76. Lebih tua lagi malah ini Lebih untuk tua mesinnya. sedikit, iya. Nah, tapi biasanya kan motor itu kopling di tangan. Nah, ini kopling di kaki. Gimana ceritanya kok bisa jadi ada kopling di kaki? Benar. Jadi ini sebenarnya sengaja kita Iya. modifikasi sendiri gitu kan. Nah, persnelingnya kita buat di sini. Iya. Gitu, terus koplingnya memang di kaki. Sebenarnya itu sudah ada dari tahun 40-an di Harley juga ada. Ini koplingnya bukan di tangan seperti halnya motor biasa, tapi koplingnya di kaki. Di situ gue terpanggil untuk nyoba. Penasaran dong ya kan, selama dari kemarin udah nyobain berbagai jenis motor gede ya kan. Udah kayak gitu motor kecil juga udah nyobain dan segala macam. Tapi wah ini kayaknya gue harus nyobain. Boleh nggak diajarin? Mau dong, ya kan, mumpung di sini bro, kapan lagi bro? Kan nambah keahlian itu penting, ya kan? Nah, oke deh, boleh deh kita ke situ yuk. Siap.
Starter motor ini nggak elektrik ya? Ya, ini harus Kickstart. kickstarter. Kickstart. Gitu. Ini caranya. Harus pakai feeling juga nih kayaknya nih. Oke, coba dijelaskan. Nah, Seperti apa dan gimana? jadi gitu. Oke. Akhirnya gue minta diajarin sama Bro Jawir, dikasih lihat teorinya seperti apa, dan jujur gue rada nervous ya kan, udah harinya panas, tambah nervous, basah, keringetan. Habis itu, Iya. kita coba koplingnya begini. Pencet begini, masukin persenelan. Gigi 1 ditarik. Belakang. Kep. Nah, tak gitu. Masuk. Baru jalan pelan-pelan. Sambil gas. Sambil kita ngelihat apa, ngikutin ritme gas, Oke. itu feelingnya dah. Oke, gitu kan. ya. Lo harus bisa positif. Gua tekan kopling di kaki, tuasnya masukin gigi 1, ya kan? Sambil ngelepas pelan-pelan, gue tambah gas, dan akhirnya tuh motor meluncur. Oke nih, gue pikir I'm fine. Masukin gigi 2, wah pedean dong masukin gigi 2. Tiba-tiba itu jalanan sepi, pas nyampe ke jalanan besar, disitulah gue panik. Dan sebenarnya udah dikasih tahu nih, naik motor gini nggak boleh panik, lo harus bener-bener chill, santai biar lo bisa fokus sama segala hal yang harus diperhatiin, dari kopling, rem, persneling. Pas gue panik, gue bingung, tangan kiri gue mencet, yang mana udah nggak ada di situ, dan akhirnya motornya mati, dan ya udah, akhirnya gue nyetelin lagi, start lagi, mau muter balik, mati lagi. Gak gampang, butuh perjuangan. Bener kata dia, butuh beberapa kali percobaan sampai bisa. Oke. Tekan kopling. Masuk 1. Ada orang dulu. Oke. Bisa ya? Wah, ternyata Motofreaks nggak mudah. Gue masih butuh banyak latihan sampai udah bisa naik motor gini di jalanan. Nah, ini kayaknya emang cocoknya lo nih. Gimana kalau kita riding, ya kan? Lo naik ini, Berarti nyerah nih. untuk hari ini nyerah dulu deh. Udah cukup, itu lesson number 1, ya kan? Siap. Nah, lo naik ini, gue riding motor yang kopling biasa di tangan. Normal. Oke? Ya. Oke, Let's siap. go! Woo! Moment yang always gue tunggu-tunggu yaitu riding bareng. Tapi kali ini gue nggak akan menggunakan si motor dengan kopling kaki. Itu cukup buat latihan. Akhirnya Bro Jawir yang pakai motor itu, gue pakai motor biasa aja. Sebenarnya nggak motor biasa sih, motornya sih keren. Motor klasik tahun 69 Harley Davidson dengan suaranya yang khas. Gue suka banget dengan warna merah putih. Wah, pokoknya sweet banget, eye catching. Tapi biasa dalam artian koplingnya di tangan. Riding bareng, dan sambil riding ya gue terkesan aja gitu kan. Tadi muka gue pas riding tuh motor pakai kopling di kaki kayak orang kebelet pup. Kayak orang stres gitu kan. Gue pusing gitu, sedangkan Bro Jawir yang santai, kuat, tangan kirinya lepas. Gue pengen enak banget ini style-nya gitu kan ya. Udah gitu, wah pokoknya dia udah flowing. Akhirnya kita menikmati perjalanan Jakarta yang alhamdulillah hari ini lumayan kosong, jadi lancar. Kita keliling dan balik lagi, and sampai dengan selamat. It was a wonderful experience.
Mana men? Wah, pas banget nih. Lampu Kenapa? motor gua agak redup gitu. Oh gitu. Kenapa ya? Jadi penyinarannya agak kurang atau gimana? Agak kurang, jadi kurang terang. Nah itu biasanya disebabin banyak hal tuh. Jadi kalau lampu, kira-kira yang pertama lu lihat reflektornya. Mungkin dari reflektor dalam ini dia udah agak kusam atau banyak debu masuk kan. Nah biasanya kalau debu masuk tuh karena sealer pada karetnya ini udah mulai agak kebuka. Nah yang kedua bisa dia udah agak menguning nih, biasanya bagian mika lampu depan. Ya. Atau dia kotor yang udah bener kotornya udah terlalu melekat banget. Ini sih lebih simpel lah untuk ngebersihinnya. Sama ini biasanya watt Bohlamnya. Mari kita cek dulu bro apanya yang mesti lu lihat. Nah, kalau solusinya reflektor gua kalau kotor tuh bersihinnya gimana ya? Kalau reflektor sebenarnya gampang gitu. Langkah pertama lu harus copot lampu ini, kita buka reflektornya. Pertama kita cabut dulu soket lampunya nih, kalau lampu udah lepas. Kalau cara paling gampangnya sebenarnya bisa lu semprot sama angin dengan angin kompresor. Kalau dia emang berdebu, ya. Tapi kalau gue biasanya gue masukin air kayak air sabun gitu kan, gue bersihin, ya, kocok-kocok gitu. Udah tuangin di sampai benar-benar kering bersih gitu kan. Nah, yang bercak air ini kita bersihin pakai lap bersih. Kalau misalnya kita udah keringin kayak gini, kita jemur di tempat panas, dia akan kering, kelihatan. Pokoknya dia sampai bersih banget, karena kalau dia nggak bersih banget nih atau nggak kering banget ya, nanti akan ada pada saat lu nyalain lampu dia akan ngembul. Terus kalau pemilihan bohlam tuh gimana? Nah kalau saat ini sih yang gue tahu ya kebanyakan makanya orang untuk penggantian, contohnya lah HID yang lagi rame sekarang kan. Nah biasanya kalau untuk HID tuh mereka nggak berpikir pengisiannya tuh mampu nggak untuk ini HID apa. HID ini kan biasanya ada beberapa pilihan, 6000 Kelvin, 8000 Kelvin sampai 10.000 Kelvin. Nah kalau gue lebih pilih prepare di antara 6.000 sampai 8.000. Jadi lu nggak terlalu putih banget, motor tuh jadi penerangannya juga pas. Jadi kalau lu jalan yang misalnya hujan itu soalnya masalah banget kalau dia terlalu putih. Penerangannya malah kurang. Ya bro, sekarang gua udah ngerti nih. Gua bakal bersihin reflektor, mika, sama mungkin ganti bohlam biar lebih kece. Biar safety ball. Bener. Oke Moto Freak, saksikan tips and trick dari gua Andri Cemong Modified hanya di Dr. Moto. Oke Moto Freak, sayang banget nih time for me to say goodbye. Tapi udah seru banget kan. Kita hari ini udah cerita sama temen gua Lil B mengenai passionnya dan modifikasi motornya yang unik banget nih ala Chicano. Dan tato di kakinya ada di motornya. Wah, pokoknya untuk seputar info all about motorcycle jangan lupa untuk saksikan terus Moto Freak di hari dan jam yang sama.